Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku ya. Semoga teman-teman gak bosen. Pembukaan itu selalu masak dan masak, karena memang aku tuh hampir setiap hari masak. Kali ini aku mau masak sop aja yang simple, sop iga pakai bakso sedikit buat nambah-nambah gitu. Ini sopnya aku pakai bumbu dasar putih sekitar 1 sendok makan. Udah gitu aku mau masukin air sampai airnya mendidih ya. Selain masak sop, untuk temennya aku mau masak tempe goreng tepung. Kali ini aku nggak nyambal, jadi kalau untuk mau pedes-pedesnya aku tuh ngerebus rawit hijau. Jadi kalau misalnya nanti makannya tuh bisa digerus-gerusin si cabai rawit hijaunya di mangkok, baru dituangin sopnya. Kalau misalnya enggak, selain itu juga bisa digigit-gigitin aja si cabai hijaunya, rawit hijaunya juga bisa. Nah ini kita tunggu dulu aja airnya sampai mendidih. Teman-teman, aku mau cerita sedikit nih, karena anak aku tuh kan kemarin aku pernah cerita ya, anak aku tuh nggak mau minum susu, tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan mau minum susu. Mungkin sehari sekitar nggak banyak sih ya, 250 sampai 300 mili, tapi itu yang aku baca sih kalau di internet untuk anak seumuran anak aku tuh udah cukup. Nah kenapa aku kasih susu itu ya, karena ya sayang, aduh maaf ya teman-teman, ini si bocil mendadak pengen nyium katanya ya. Tadi tuh sampai mana ya? Oh ya, jadi si susunya itu aku ajarin minum ke anak aku karena dia tuh mau disapih. Takutnya nanti abis disapih dia tuh masih gak mau nyusu kan. Pengennya sih lebih baik 4 sehat 5 sempurna gitu kepengennya. Nah jadi alhamdulillah udah bisa minum susu, dan mulai tanggal berapa tuh, hari Jumat tuh tanggal berapa ya teman-teman, tanggal 23 20 ya, 20 Januari 2023 anak aku sapi. Dimulainya tuh dari malam pas bapaknya pulang kerja. Jadi aku tuh punya banyak waktu lagi ada bapaknya gitu ya, biar aku ada yang handle anak aku ketika aku misalnya lagi bengkak payudaranya, dan atau aku lagi gimana gitu dan anak aku lagi rewel. Jadi lumayan tuh ya panjang vlog weekend ini, jadi edisi menyapi. Nah ini sambil temenin aku masak teman-teman, ini aku kupas-kupas dulu tadi si wortelnya. Itu ada wortel yang busuk beberapa bagiannya, nanti kita buang aja ya. Nah untuk itu walaupun baru nih ya aku nyapi, aku mau berbagi tips berdasarkan pengalaman aku. Mungkin bunda-bunda yang punya lebih dari 1 anak pasti pengalaman menyapihnya lebih lebih berpengalaman dibandingin aku. Cuman walaupun aku masih minim pengalaman, seenggaknya aku pengen ya istilahnya cerita lah ya, menceritakan pengalamanku menyapih anak aku. Oke, jadi ceritanya tuh anak aku tuh sekarang 21 tahun. Kenapa aku nggak sapihnya di 21 bulan? Kenapa aku nggak nyapihnya 24 bulan? Karena saran dari dokter ya, ASInya juga udah sedikit, dan juga anak aku kan kemarin berat badannya sempat turun. Jadi lebih baik disapih. Dia tuh nggak mau makan. Dan alhamdulillah setelah disapih dia makannya lahap terus, pengen makan terus gitu jadinya, dan minum susunya juga mau. Nah sebelumnya teman-teman, tadi tuh aku juga potong-potong lobak. Aku tuh sopnya pakai lobak ya, karena aku tuh lihat ibu mertua aku tuh masak sop iga tuh pakai wortel dan lobak, dan suami aku tuh suka sop yang kayak gini. Oke, kembali lagi cerita menyapih ya. Iya, jadi aku tuh termasuk yang ASInya nggak banyak ya teman-teman, bukan yang melimpah. Jadi ya perjalanan
perjalanan menyusuinya tuh cukup up and down. Aku tuh harus rajin pumping, harus rajin menyusui, aku kurang tidur karena harus pumping gitu ya. Padahal anak aku tuh semangat banget nyusunya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah walaupun dengan rintangan-rintangan ups and down-nya menyusui, pengalaman menyusui aku, Alhamdulillah sampai 21 bulan ini aku bisa menyusui anak aku ya. Nah, setelah 21 bulan ini nih, aku bingung gimana cara menyapih anak aku awalnya. Mohon maaf ya bun ya, tadi ada iklan sebentar, anak aku tuh tiba-tiba kayang. Entah kenapa dia bener-bener kayang gitu. Aduh, ada-ada aja toddler mah kelakuannya. Jadi lanjut, tadi tuh sampai mana ya? Oh ya, aku tuh bingung gimana cara nyapihnya karena anak aku tuh mentil, teman-teman. Jadi kalau bobo tuh harus sambil nyusu, dia baru ke-trigger buat tidur gitu. Jadi kalau nggak sambil mentil, dia tuh kayak walaupun udah ngantuk tapi nggak bisa tidur. Nah, itu aku paling bingung tuh kayak gitu. Nah, dan pada akhirnya ya udah deh, kita coba nyapi. Sebelumnya tuh kita tuh pakai metode yang katanya tuh harus pelan-pelan, cobain dulu sedikit-sedikit, dilepas nenennya gitu ya. Siang mungkin gak nenen atau malam gak nenen, tapi itu nggak bisa banget, nggak bisa banget di anak aku. Jadi kalau misalnya dikurangin intensitas susunya tuh malah nangis terus gitu ya. Jadi nanti deh aku kasih beberapa tips ala aku berdasarkan pengalaman aku, karena setiap anak dan setiap ibu itu kan berbeda, dan ini berdasarkan pengalamanku dan anak aku ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau misalnya banyak suara-suara si bocil, karena semenjak disapi tuh dia makin ya tingkahnya makin manja, terus juga makin ngebarong ya, kayak barongsai bunda-bunda. Oke, jadi tips yang pertama menyapih berdasarkan pengalaman kita adalah mengajari minum susu sebelumnya ya. Jadi semasa masih menyusui, kita juga sembari ngajarin dia untuk minum susu, entah itu susu UHT atau susu formula. Aku di sini pakainya susu Chilgo yang original, Chilgo yang 130 ml itu yang cair, susu steril ya. Kenapa aku pilih ini? Karena ini yang paling bisa diminum sama anak aku. Yang lainnya tuh UHT dia mau minum tapi sedikit. Kalau susu formula itu dia nyium baunya aja dia udah nggak mau. Nah, jadi kita udah kenalin susu sama dia semenjak dia masih ASI. Jadi setelah ASI itu, jadi setelah disapi, maksudnya dia udah ada gantinya gitu ya teman-teman, menjadi ke susu. Tips yang kedua ala aku adalah memberikan sugesti pada anak. Memberikan sugesti yang aku maksud di sini adalah aku tuh udah dari jauh-jauh hari, mungkin sekitar dia 1,5 tahun, udah aku briefing nih si bocil kalau misalnya nak nanti umur 2 tahun atau sebentar lagi kamu disapih ya, nanti udah nggak nenen lagi di mama, udah nggak lagi nyusu di mama, nanti nyusunya susu sapi ya. Nah, walaupun terlihatnya anak kita tuh belum ngerti, tapi anak itu tuh Masya Allah pinter banget loh teman-teman. Entah itu instingnya, entah itu firasatnya atau nalurinya, dia tuh ngerti. Karena semenjak aku kasih tahu itu, dia tuh nyusunya masih makin kenceng, kayak yang aduh bentar lagi aku mau lepas nenek nih, aku terakhir mumpung masih nenennya aku banyakin, mungkin gitu ya teman-teman kalau misalnya orang dewasa mah.
Next, tips yang ketiga ala aku adalah bikin dia ilfeel sama nenen. Nah, cara aku tuh berdasarkan pengalaman kakak ipar aku dan sepupu aku, katanya tuh pakai lipstick gitu si payudaranya. Nah, aku cobain kan pakai lipstick, aku olesin tuh lipstick di sekitaran payudara. Terus pas dia lihat tuh beneran dia ilfeel dan dia tuh nggak mau lagi ngelihat nenen gitu ya, dan jadi dia nggak mau nyusu. Nah, walaupun kayak gitu tetap ya nalurinya tuh kayak kebiasaan tuh ngempeng di payudara kita atau nenen di payudara kita tuh tetap, walaupun dia ilfeel tapi nyari-nyari gitu. Jadinya dia tuh rewel ya teman-teman ya, rewel uring-uringan gitu saat disapi itu. Makanya tips yang berikutnya, ini tips yang keempat ya. Ini sangat penting ketika anak rewel dan kita kan lagi bengkak ya si payudaranya karena nggak dikeluarin, biasanya dikeluarin, ini nggak dikeluarin. Nah, tips yang berikutnya adalah peran bapak. Nah, peran bapak ini tuh penting banget. Makanya aku cari ketika suami aku tuh lagi libur agak panjang. Nah, si bapak ini bisa ngehandle anak ketika dia lagi rewel. Terus juga ibunya kan lagi bengkak nih. Kalau anak rewel tuh kan ngebarong ya, dia tuh tendang-tendang, kayang, entah apalah itu, ngamuk-ngamuk, badannya dijumpalikin. Nah, kalau misalnya kita yang ngehandle itu, aduh, kena kesenggol payudara aja tuh kan sakit banget ya, jangan kan kesenggol deh. Waktu hari pertama aku nggak nyusuin, itu tuh angin lewat aja tuh kerasa nut-nutan teman-teman. Jadi peran bapak tuh penting banget, apalagi pas malam hari, pas mau bobo kan dia tuh kan mentil ya. Nah, jadi dia nggak bisa tidur saat itu, akhirnya diboboin sama bapaknya, dieong-eong dan lain sebagainya. Tips berikutnya adalah jangan lupa doa ya teman-teman, biar anak kita tuh proses penyapiannya lancar, ibu dan anaknya semuanya sehat, bapaknya juga sehat, dan juga setelah disapi ini semoga tambah soleh anaknya, makin pinter makannya, makin pinter bobonya ya, makin soleh pokoknya, dan membawakan berkah proses penyapian ini supaya dia menjadi anak yang lebih baik dan tumbuh sehat sesuai dengan umurnya. Dan tips terakhir dari aku adalah pakai jurus tega dan juga sabar, teman-teman. Nah, tega di sini kita tuh ditega-tegain ngelihat anak kita misalnya uring-uringan, rewel, nangis, meraung-raung, kasihan gitu kan ngelihatnya sebenarnya. Cuman ditega-tegain aja karena kita bakal ngelewatin fase ini, kita bakal melewati fase menyapih ini, dan mau nggak mau pasti bakal gini juga gitu. Walaupun misalnya kita kasihan nih dia, kita nenenin lagi, ya nanti juga kan tetap aja dia bakal rewel karena harus lepas ASI ya, dan kita pun jadinya sakitnya diulang-ulang lagi nih. Misalnya sekarang udah sakit terus nenenin lagi, terus kita kasihan nih kan, kita kasihan terus kita nenenin lagi. Udah gitu kita ulangin lagi dari awal proses nyapinya, terus kita sakit lagi. Ya kalau kayak gitu sih kan double ya teman-teman effortnya. Dan juga kita harus sabar banget ya ketika anak kita rewel, kita sakit, meriang gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tuh cuman sakit aja, nggak meriang, alhamdulillahnya. Jadi aku cuman minum sekali paracetamol waktu bener-bener lagi ngerasa sakit, nggak ketahan. Itu aku minum paracetamol buat pereda nyerinya. Nah, menurut aku sih beberapa tips dari aku berdasarkan pengalaman aku. Mohon maaf nih bunda-bunda yang lainnya yang mungkin lebih expert, mungkin bisa kasih saran dan juga tambahan, mungkin ada saran yang lain, bisa komen di bawah sebagai pembelajaran aku, dan juga mungkin informasi untuk bunda-bunda yang lain ketika mau menyapi gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lagi beres-beres. Tadi tuh anak aku maunya makan sendiri, jadi berantakan. Ini sehari aku tuh bisa 4 kali beres-beres kayak gini, karena dia kan 4 kali makan ya, 3 kali makan utama dan sekali makan snack gitu ya. Jadi lumayan nih. Ini tuh ketika aku udah beberapa hari deh, mungkin sekitar 3
3 atau 4 hari setelah menyapih ya. Jadi ini udah aku bisa bawa kegiatan, karena sebelumnya itu jalan aja kegedrek-gedrek sedikit tuh, kesenggol dikit aja tuh sakit ya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Mohon dukungannya biar aku bisa terus konsisten bikin video, biar aku juga semangat bikin videonya dengan cara subscribe yang belum subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Nah, semoga video aku ini bermanfaat walaupun aku masih minim pengalaman teman-teman. Semoga aku nggak salah ngomong gitu. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, ini aku udah siang, mau makan dulu sop iganya. Aku pakein jeruk nipis biar segar.